Puji syukur alhamdulillah. Marilah kita senantiasa aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini untuk mengikuti kegiatan training analisis butir soal Jumat 20 November tahun 2020. Para hadirin yang kami hormati, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, marilah kita buka acara ini dengan membaca doa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita dipertemukan di tempat ini guna melaksanakan kegiatan in-house training yang merupakan pengembangan dari kegiatan sekolah kita, sehingga mudah-mudahan dengan kegiatan in-house training yang dikemas berdasarkan analisis report mutu yang Bapak dan Ibu sudah analisis pada beberapa hari yang lalu melalui kegiatan pendampingan SPMI, kegiatan in-house training ini, sehingga tidak bertanya-tanya kok pembukaan lagi sementara kegiatannya berjalan. Nah, Bapak dan Ibu, kegiatan pendampingan ini tidak model pendampingan sesungguhnya, pendampingan SPMI sesungguhnya, sehingga pada hari kemarin 2 hari berturut-turut mengisi instrumen, kemudian melakukan analisis terhadap raport mutu, di mana ada kelemahannya atau ada nilai yang rendah, di situ kita buat kegiatan. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, kita sepakati dari 3 sekolah ini masalahnya sama, yaitu Bapak dan Ibu salah satunya banyak masalah yang terjadi di kita di sekolah, apakah terkait dengan kompetensi gurunya, penyusunan perangkat pembelajaran, kemudian penilaiannya, ya salah satunya adalah kita melakukan analisis butir soal. Nah, oleh karena itu ini sebagai pemicu untuk kita semua, sehingga saya harapkan sebagai Kepala SMK Maritim dan pimpinan berada di pengurus daerah Muhammadiyah Halmahera Timur untuk kita semua di 3 sekolah ini, sehingga teman-teman di SMA Muhammadiyah Subain dan SMK Muhammadiyah Subain setelah kembali ke sini dari kegiatan ini, ke depannya Bapak dan Ibu seperti ini. Sehingga setiap tahun kita cari akar masalahnya di sekolah, apa yang terjadi masalah yang sangat fundamental, kita susun melalui tim pengembangan sekolah di sekolah, kita susun perencanaannya mulai dari yang seperti kemarin. Berawal dari rapat pembentukan panitia, harus ada dokumentasinya. Kemudian apa saja yang perlu kita lakukan, ada perencanaannya, ada rencana kegiatannya, berapa biaya yang dibutuhkan. Kemudian kita hadirkan narasumber. Nah, narasumber, kemudian ada daftar hadirnya, kemudian ada daftar hadir peserta. Nah, inilah kegiatan-kegiatan kita di sekolah itu seperti itu yang sudah dicontohkan. Ya. Kalau di SMK Maritim, ya alhamdulillah karena beberapa kali kita ikut kegiatan, sehingga ya kegiatan kita ini mirip. Nah, seperti ini sudah kita lakukan di SMK Maritim karena ada workshop beberapa kali, ada pembentukan panitia awal, kemudian ada perencanaannya, kemudian kita hadirkan narasumber, kemudian terakhir kita dokumentasi. Kemudian setiap dokumentasi dalam bentuk video, kemudian dari video kita upload ke website SMK Maritim. Karena kita juga punya website. Nah, itu ya, saya harap mungkin SMK Maritim sebagai pemicu awalnya ya. Karena secara mutu ada teman secara prosedur, ada sesuatu yang terlewatkan. Ya, kemudian sekali lagi begitu Bapak nilai, kemudian Bapak urutkan dari nilai yang tertinggi sampai nilai yang terendah. Bisa paham dulu dari sini dulu, dipaham dulu ya. Saya ulangi lagi, setelah Bapak Ibu melakukan ulangan, misalkan di SMA Muhammadiyah kelas 10 ada berapa kelas? Kelas 10 ada 4 kelas. Jurusan apa saja itu? IPA berapa? IPS berapa? IPA IPS ya? Nah, sekarang misalkan bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia itu 10 IPA ulangan kata rada. 10 IPS ulangan kata rada. Nah, apakah soalnya sama? Ya, kalau soalnya sama, maka cara menghitungnya bukan per kelas Bapak Ibu, tetapi seluruh kelas paralel itu dikumpul dan diurutkan dari nilai yang tertinggi sampai nilai terendah. Nah, kecuali kalau misalkan 10 IPA 1, 10 IPA 2 mendapat soal matematika peminatan. Kemudian IPS 1, IPS 2 bukan matematika peminatan, tapi pelajaran yang lain. Misalkan pelajaran yang tidak diajarkan oleh di kelas IPA. Maka cara menganalisisnya yang kelas IPA itu tersendiri dan kelas IPA tersendiri. Mengapa? Karena soalnya juga berbeda, butir soalnya pasti berbeda. Kalau SMK Maritim, kelas 10-nya, kelas 11-nya ada berapa? Kelas 11. Ada berapa? Satu jurus saja berarti. Nah, kalau satu jurus enak sudah. Berarti satu kelas itu saya ambil analisis di kelas 11. Kalau kelas 12-nya berapa jurusan? 2. Nah, 2 kan berbeda. Kalau mata pelajarannya itu memang diajarkan di dua-duanya, maka menganalisisnya adalah semua kelas itu. Tetapi kalau hanya khusus di jurusan ini tapi tidak diajarkan di jurusan yang lain, maka menganalisisnya disesuaikan dengan kelas yang diujikan atau soal yang diberikan di kelas tersebut. Kalau SMK Maritim, kelas SMK Muhammadiyah, kelas 10-nya 2 jurusan berbeda. Kan jurusan sama? Berbeda. Sama itu, seperti itu ya. Artinya kalau jurusan berbeda, seandainya soal itu memang hanya untuk jurusan tertentu, maka yang dianalisis adalah jurusan itu sendiri. Tetapi kalau dia mata pelajaran sama, baik itu dimulai kelas 2 atau kelas 11 ya. Tapi di kurikulum 2013 itu mulai kelas 1 sudah penjurusan peminatan. Nah ini Bapak Ibu. Nah guru ini ya, sekarang alhamdulillah guru ini sudah jadi PNS. Tapi perjuangan guru ini luar biasa. Dia guru honor. Tetapi dia yang memperoleh nilai UKG tahun 2015 yang tertinggi se-Maluku Utara. Ya ini. Ya. Sehingga dapat hadiah dari kepala dinas 5 juta. Ya. Waktu itu kepala dinas tahun 2015 itu di forum orang banyak mengatakan barang siapa yang nilai UKG-nya 80 ke atas, maka akan diberi hadiah 5 juta. Nah, saya sempat tanya sama beliau, Pak Tara bicara sebarang itu. Cerita ini 80 ke atas ini ya. Nah kalau satu orang saja oke lah. Tapi kalau sampai 10 orang, 5 juta, berapa tuh? 50? Oh itu tuh yang bisa terang itu. Padahal beliau Tara maju ke panggung lagi langsung pulang tuh. Nah, jadi kan publik mengatakan bahwa berapapun orang dapat 80 ke atas pasti dapat 5. Ini tantangan ini. Tantangan 2015 itu. Nah, kemudian jalan tes, hasil tes menunjukkan yang dapat nilai tertinggi 80 lebih sedikit. Waktu itu yang dapat 80 pasti Bapak Ibu mendapatkan mata kuliah yang namanya evaluasi pendidikan. Pernah dapat? Ketika yang memang dia ilmunya ilmu murni ya pendidikan. Di situ ada di bukunya, di perumus ini. Nah, nama saya di perumus. Ya. Kalau Pak atas itu rumusnya adalah 27% dikalikan dengan jumlah siswa. Ya. Nah, kata kuncinya di 27%. Baik kelompok atas maupun kelompok bawah. Dari situ dulu ada pertanyaan. Ya. Begitu kita tahu jumlah siswa kita, nah nanti dalam LK akan saya bikin itu. LK-nya ini Bapak Ibu menyelesaikan, tapi setelah saya paparkan semua, baru LK Bapak Ibu bikin, habis itu baru Bapak Ibu presentasi. Ya, saya ingatkan kembali, kata kuncinya adalah 27% dikali dengan jumlah siswa. Jumlah siswa apa? Jumlah siswa yang mengerjakan atau yang melakukan ulangan. Kalau kelas 10 berarti kelas 10. Tidak boleh dibandingkan di kelas 10, kelas 11, kelas 12 semuanya bukan. Jadi kelas 10 ya kelas 10, kelas 11 kelas 11, kelas 12 kelas 12. Atau gampangnya lagi perjurusan jumlahnya beda-beda. Analisnya juga beda-beda. Nah, kemudian tadi kan dikatakan jumlah siswanya 117. Kemudian dikalikan dengan 27%, berarti 27% dikali 117. Nggak usah menghitung dengan tangan Bapak Ibu. Ada alat canggih kalkulator. Saya tidak menyarankan bukan berhitung